몰라, 범생이 같은 새끼. Halo Yorobun, drama yang akan menemani kegabutan kalian di minggu ini berjudul One High School Heroes. Bercerita tentang seorang murid culun yang tidak sengaja terlibat dengan para pembuli di sekolah. Bersama teman sekelasnya yang juga sama-sama culun, mereka tidak ingin bermasalah dengan para perundung dan hanya diam saja ketika dibuli. Namun karena sudah muak selalu dihajar terus-terusan, ia pun memutuskan untuk melawan mereka. Yang tidak disangka-sangka, rupa-rupanya si culun ini punya bakat gelut dan malah ketagihan untuk menghajar semua pembuli yang ada di sekolah itu. Iya, akhirnya mereka pun membentuk tim duo dan mulai memburu semua pembuli dengan menggunakan topeng untuk menutupi identitas mereka. Kira-kira bagaimanakah keseruan drama kali ini? Kalau kalian udah gak sabar dan penisirin, mari langsung saja kita simak ke alur drakornya. Dan ini dia One High School Heroes Part 1. Kisah dimulai dengan seorang murid lugu yang baru saja pindah ke sekolah menengah. Dia bernama Kim Yoo-gyum. Walaupun terlihat pendiam, nyatanya dia adalah salah satu siswa dengan prestasi terbaik di Korea. Entah kenapa, Yoo-gyum pindah ke sekolah menengah ini. Padahal sebelumnya ia bersekolah di sekolah elit tempatnya para orang-orang kaya. Yap, Yoo-gyum ini berasal dari keluarga konglomerat alias anak ewong sugih guys. Namun, bukan berarti karena anaknya orang kaya, hidup Yoo-gyum jadi ayem tentrem lan kepena. Dia malah terlihat sangat stres karena selalu dituntut oleh ayahnya untuk menjadi anak yang pintar dan selalu juara satu. Tidak ada jam istirahat untuknya. Pagi-pagi ia harus berangkat ke sekolah. Pulang sekolah, dia langsung les tambahan sampai malam. Dan semua kegiatan belajar ini setiap hari ia lakukan untuk memuaskan hati ayahnya. Sampai-sampai kalau ada salah satu nilai sekolahnya yang jatuh sedikit saja, ayahnya pasti marah dan langsung menonyor-nonyor kepala Yoo-gyum. 김혜경, 왜 자꾸 같은 함정에 빠지는 거냐? 왜? 또 틀리네. 집중 안 할래? Karena tekanan mental yang diberikan oleh ayahnya itu, alhasil Yoo-gyum pun tidak bisa menikmati masa-masa sekolahnya dan jadi terlihat seperti murid cupu yang pendiam. Ketika ia baru pindah ke sekolah ini saja, Yoo-gyum langsung mendapatkan perundungan dari seorang murid sok jago yang bernama Choi Hong-il. Saat itu Yoo-gyum sebenarnya berusaha melawan, namun sayangnya karena ia memang gak bisa gelut, Yoo-gyum pun terpaksa harus terima begitu saja saat dipukuli olehnya. Namun ketika si Hong-il ini mengambil barang berharga milik Yoo-gyum, yakni sebuah Walkman yang selalu saja ia bawa kemana-mana, tiba-tiba saja suasananya pun berubah. Yang awalnya Yoo-gyum seperti murid cupu dan tidak bisa apa-apa, seketika ia langsung memasang wajah serius dan memintanya secara baik-baik agar Hong-il mau mengembalikan Walkman-nya. Namun Hong-il dengan songongnya menolak dan malah menonyor-nonyor endas Yoo-gyum seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Tentu saja tonyoran itu pun membuat Yoo-gyum semakin emosi dan muak sampai tiba-tiba ya, si culun Yoo-gyum ternyata bisa mengalahkan Hong-il. 내가 중요한 물건이라고 했잖아. Dan setelah pertarungan tersebut, saat hendak pulang sekolah, seorang murid lainnya tiba-tiba saja sok akrab dengan Yoo-gyum. Murid yang juga terlihat culun ini bernama Kang Yoon-gi. Entah kenapa dia tiba-tiba sok akrab dan mengatakan, besok mau gelut lagi nggak cuy? Yap, ternyata si Yoon-gi ini hendak memberitahukan kalau Yoo-gyum sudah mengalahkan Hong-il. Besok-besok pasti temannya yang tidak terima akan mencoba membalas dendam kepadanya. Namun terang saja, Yoo-gyum tidak menggubris ucapan Yoon-gi karena dia datang ke sekolah untuk belajar dan bukan untuk gelut. 나는 싸울 생각 없어. 잘 가, 김우겸.
Dan ketika sampai di rumah, lagi-lagi belum sempat istirahat, Yugyum sudah dipaksa oleh ayahnya untuk langsung belajar. Memang sangat kebangetan bapaknya ini kok. Dasar botak. Namun karena tidak mau jadi anak durhaka, Yugyum pun selalu mengiyakan perintah ayahnya itu. Ibunya juga tidak bisa membelanya, walaupun ia sebenarnya kasihan dengan Yugyum. Sampai ketika sedang belajar, tiba-tiba saja Yugyum malah melihat sosok abangnya ketika ia memberikan Walkman tersebut kepadanya. Iya, Walkman ini adalah peninggalan abangnya yang sudah meninggal. Itulah alasannya kenapa barang tersebut sangat berharga bagi Yugyum. 들어봐. 형. Sampai keesokan harinya, benar saja, ketika Yugyum sampai di sekolah, si Hong Il ini langsung mendatanginya dan langsung menantangnya lagi. Kali ini ia membawa seorang murid paling jago di kelas 1 untuk melawan Yugyum. Murid tersebut bernama Kim Sung Jun. Awalnya, Yugyum tidak menggubris tantangan tersebut karena tidak ada niatan untuk gelut. Namun saat si Sung Jun ini melayangkan pukulannya, tiba-tiba saja 이 친구가 먼저 대고. 왜 여기서 뭐해? Iya, setelah pergelutan dipending, Yoongi yang masih sok akrab dengannya pun lantas nyerocos terus dan malah memberi saran kepadanya agar ia bisa menang melawan Sung Jun di pertarungan selanjutnya. Entah Yoongi ini cuma jago teori doang atau gimana, tapi dia mengatakan kalau besok Yugyum jangan sampai adu pukul dengan Sung Jun, tapi harus adu gulat supaya bisa menang. Rupa-rupanya Yoongi tahu kelemahan Sung Jun dan entah bagaimana caranya dia bisa dengan pedenya mengira kalau Yugyum pasti akan menang melawan Sung Jun. Sampai tidak lama kemudian, ternyata benar. Sung Jun dan kawan-kawannya masih hendak menantang Yugyum dengan mencuri Walkman miliknya. Yugyum terpaksa meladeni tantangan mereka karena barang berharganya dicuri. Ditemani oleh Yoongi, mereka pun akhirnya sampai di sebuah lokasi untuk berduel. Tentu saja karena merasa yang terkuat di kelas 1, Sung Jun pun meremehkan Yugyum dan langsung melancarkan beberapa pukulan. 이제 할 마음이 생겼어? Merasa ia tidak pernah punya salah kepada mereka, Yugyum mencoba untuk meminta baik-baik barang berharga miliknya. Namun si Sung Jun yang sok ini tidak peduli sama sekali dan terus saja memberikan beberapa pukulan sampai membuat Yugyum babak belur. Karena tidak terima dipukuli, ia pun mencoba membalas beberapa pukulan ke arah Sung Jun. Tapi ternyata tidak ada satu pukulan yang masuk dan malah ia semakin babak belur. Sampai tidak lama kemudian, ketika Yugyum sudah bonyok sebonyok-bonyoknya, mereka tidak menyangka kalau Yugyum malah semakin semangat dan merapatkan tinjunya. Walaupun masih tetap bonyok, rupa-rupanya di tengah-tengah pertarungan, Yugyum sedikit demi sedikit belajar cara bertarung dan mengevaluasi setiap gerakan Sung Jun. Sampai beberapa menit kemudian, ketika sudah hafal dengan gaya bertarungnya, Yugyum yang teringat pesan Yoongi kalau ia harus bertarung dengan metode gulat, langsung menerapkan metode tersebut, membanting Sung Jun dari tangga, dan akhirnya ia pun berhasil mengalahkan si terkuat di kelas 1. 타이밍이다. Dan setelah pertarungan tersebut, Yoongi yang masih nempel dengan Yugyum lantas terus saja mengatakan kalau ternyata penglihatannya selama ini tidak salah, kalau Yugyum memang punya bakat bertarung yang cukup hebat. Ia mengatakannya dengan sangat pede, seolah-olah ia juga seorang petarung yang cukup hebat. Sambil terus menempel, Yoongi pun memberikan sebuah krim untuk menyamarkan bekas lukanya, yang dimana tentu saja akan sangat berbahaya jika orang tuanya tahu kalau ia telah berkelahi di sekolah. Namun ternyata Yugyum cukup tenang saat ditanya oleh ayahnya dan mengatakan kalau penyebab memarnya tersebut karena tidak sengaja terkena bola basket. 너 오늘 학원 왜 늦었어? 잘할 수 있어요, 아빠. Sampai keesokan harinya setelah kalah dari Yugyum, si Sung Jun dan kawan-kawannya ternyata dihajar habis-habisan oleh sang senior anak kelas 2. Mereka adalah kelompok pembuli dari kelas 2 yang selama ini satu grup dengan Sung Jun. Ada Ji Hyuk selaku pemimpin mereka. Ji Hyuk ini tidak terima dengan kekalahan Sung Jun yang katanya jagoan di kelas 1.
Karena tidak ingin kelompoknya dipermalukan, ia pun meminta Sung Jun dan kawan-kawan untuk melakukan pembalasan licik, yakni dengan diam-diam memukul kepala Yoo Gyum sampai sekarat. Tentu saja, karena takut dengan Ji Hyuk, akhirnya Sung Jun pun melakukan semua perintahnya. 앞장서 새끼야. Namun setelah berhasil memukul kepala Yoo Gyum, saat melihatnya dilarikan ke rumah sakit, ternyata Sung Jun nampak agak sedikit menyesal. Ia kepikiran dengan kondisi Yoo Gyum, apakah selamat atau tidak. Dan beruntungnya, ternyata ia baik-baik saja. Karena tidak ingin kedua orang tuanya tahu kalau Yoo Gyum terlibat perkelahian, Yoon Gi pun lantas membuat alasan kepada ayahnya kalau Yoo Gyum tadi hanya tidak sengaja terjatuh dari tangga dan membuat kepalanya terluka. Ya, walaupun alasannya terkesan terlalu maksa, tapi nyatanya ayahnya itu percaya-percaya saja. Dan benar saja, sesampainya di rumah, ibunya yang sangat mengkhawatirkannya pun meminta Yoo Gyum untuk tidak usah masuk sekolah dulu sampai lukanya sembuh. Namun karena Yoo Gyum takut dengan ayahnya, ia pun menolak permintaan ibunya itu. Tapi penolakan tersebut tiba-tiba saja malah membuat ibunya tantrum. Ternyata hubungan mereka selama ini agak renggang dan ibunya merasa kalau Yoo Gyum membenci dirinya. Ya, penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena abangnya yang sudah tewas. Entah apa sebenarnya penyebab saudara Yoo Gyum tewas. Yang jelas, sebagai ibu, ia merasa bersalah dan menganggap kalau tewasnya saudara Yoo Gyum adalah karena salahnya. 너 지금 엄마 원망하니? Hingga sampai keesokan harinya, ketika Yoo Gyum kembali ke sekolah, tiba-tiba saja Ji Hyuk dan kelompoknya langsung mendatanginya untuk mengeroyok. Melihat Yoo Gyum yang akan dikeroyok, Yoon Gi lagi-lagi nimbrung dan berusaha menghentikan pertarungan tak adil tersebut. Dengan cengengesan, Yoon Gi pun meminta Ji Hyuk untuk segera pergi dari sana atau ia akan melaporkannya kepada wali kelas. Santai sekali si Yoon Gi ini. Sampai saat jam istirahat pertama, Ji Hyuk yang tidak ingin melepaskan Yoo Gyum pun membawa mereka ke atap untuk menghajarnya. 네가 잘못했지. 죄송합니다. Di sana ia diminta untuk meminta maaf kepada Sung Jun dan harus mau menjadi kacung mereka. Karena tidak ingin memperpanjang masalah, Yoo Gyum pun menuruti semua perintahnya. Sampai pada akhirnya, Ji Hyuk malah meminta Sung Jun untuk menghajar Yoo Gyum di hadapan mereka. Namun, karena merasa masih punya harga diri sebagai seorang pria, Sung Jun lantas menolak perintah Ji Hyuk dan malah ia yang dihajar habis-habisan oleh mereka hingga tiba-tiba 늦었어. ya, tiba-tiba saja Yoo Gyum memutuskan untuk melawan Ji Hyuk dan berduel dengannya. Ternyata setelah dicoba, rupa-rupanya si Ji Hyuk ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Yoo Gyum yang amatiran. Pukulan demi pukulan berhasil mendarat telak di wajah Ji Hyuk sampai membuatnya babak belur. Namun saat yang bersamaan, si Ji Hyuk ini ternyata licik dan hanya bisa bertarung menggunakan alat. Dengan rotan andalannya, Ji Hyuk pun akhirnya mulai mendominasi pertarungan. Yoo Gyum dibuat kerepotan karena harus bertarung dengan tangan kosong. Namun karena tidak ingin menyerah, setelah mengevaluasi cara bertarung Ji Hyuk, Yoo Gyum yang sudah bisa beradaptasi dengan serangannya pun akhirnya bisa mengalahkan Ji Hyuk, si murid terkuat di kelas 2. Dan tidak lama kemudian, ketika Yoo Gyum hendak kembali ke kelasnya, tiba-tiba saja ada seorang murid yang sok baik kepadanya dan membantunya untuk menuju ke kelas. Yoo Gyum pun heran, sopo meneh jane bocah iki. Yang rupa-rupanya, siswa ini adalah murid terkuat di kelas 3. Dia berpura-pura membantu Yoo Gyum yang masih terluka setelah beberapa saat lalu si Ji Hyuk melapor kepadanya kalau ia sudah dikalahkan oleh seorang murid baru di kelas 1. Dia bernama Sung Sik. Namun hari itu, Sung Sik tidak datang untuk membalas Yoo Gyum. Ia hanya datang untuk menyapa dan melihat sosok Yoo Gyum yang telah mengalahkan Sung Jun dan juga Ji Hyuk, anak buahnya. 어이 친구. 여기서 할까? 김의겸, 늦었다.
Setelah tidak jadi gelut, Yugyum langsung dibawa oleh ayahnya ke tempat tukang jahit langganan mereka untuk membuat satu setelan. Setelan itu dibuat untuk menghadiri acara ulang tahun kakeknya. Ini dia sosok kakek Yugyum. Kita panggil saja Mbah Parjo. Pada hari itu, semua keluarga besar Yugyum datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Mbah Parjo. Mereka tidak bisa menolak karena ternyata Mbah ini adalah investor utama di semua perusahaan anak-anak, keponakan sampai cucu-cucunya. Iya, kalau ada yang berani menantang ucapannya sedikit saja, Mbah Parjo ini tidak segan-segan menarik semua uangnya yang pasti akan membuat mereka bangkrut. Sebagai cucu kesayangan, Yugyum pun sangat dimanja oleh Mbah Parjo. Apapun yang dia minta pasti akan diberi. Bahkan orang tuanya saja tidak begitu dimanja seperti dirinya. Namun, pada hari itu ada satu masalah yang membuat Mbah Parjo jadi kepikiran, yakni tentang Yugyum yang saat ini bersekolah di sekolah yang biasa-biasa saja, alias bukan sekolah elit seperti yang ia inginkan. Mbah Parjo yang egois pun meminta Yugyum untuk segera pindah sekolah ke sekolah elit demi harga dirinya. Namun, dengan tersenyum Yugyum menolak karena dia sudah nyaman dan menemukan kesenangan baru di sekolahnya saat ini selain belajar, yakni gelut. Ternyata si Yugyum jadi ketagihan gelut guys. Tentu saja mendengar cucunya itu menolak, seketika Mbah Parjo pun kesal dan lantas memintanya untuk meminum ciu alias alkohol untuk menemani dirinya. Pancen gendeng iki Mbah Parjo kok. Cucunya yang di bawah umur malah dipaksa untuk ngombe ciu. Dan alhasil, setelah meneguk satu cangkir penuh ciu, Yugyum pun langsung sempoyongan, berhalusinasi tentang sosok abangnya dan langsung nyemplung ke kolam renang. 아버님, Karena kesal, frustasi dengan keluarganya yang terus saja memaksanya untuk menjadi pintar, Yugyum pun mencoba melampiaskan kekesalan tersebut dan langsung menantang duel Sung Sik. Yoongi yang mengetahui betul kalau kondisi Yugyum belum sembuh total, lantas berusaha melarangnya. Namun tetap saja ia ngeyel dan langsung menghampiri Sung Sik. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Yugyum membalas perbuatan Sung Sik waktu lalu dengan menuangkan minuman dan melemparkan botol tersebut ke endasnya. 네가 나한테 싸움 안 걸까 봐. Setelah memancing pergelutan, Sung Sik membawa Yugyum dan Yoongi ke markas mereka untuk memulai duel. Awalnya Sung Sik masih memberikan tawaran jika tidak ingin babak belur, maka Yugyum harus mau menjadi anak buahnya. Namun tentu saja Yugyum menolak tawaran tersebut dan lebih memilih adu jotos dengannya. Jotosan demi jotosan coba Yugyum lancarkan sekuat tenaga. Tapi rupa-rupanya Sung Sik ini cukup hebat dan malah membuat Yugyum kewalahan. Sampai-sampai ia pun berakhir pingsan saat baru beberapa menit duel tersebut dimulai. Ya, rupa-rupanya kali ini Yugyum tidak bisa mengimbangi si terkuat di kelas 3. Melihat Yugyum yang sudah terkapar, Sung Sik yang belum puas pun menantang Yoongi untuk mau melanjutkan duel dengannya. Siapa sangka, Yoongi yang terlihat seperti murid culun lain menyanggupi tantangan tersebut dengan sangat pedenya. Entah memang Yoongi ini sebenarnya jago gelut atau tidak, tapi ketika ia sudah mengepal tinjunya, tiba-tiba saja Yugyum yang tadi sudah pingsan malah terbangun dan kembali menantang Sung Sik. Pergelutan ronde kedua pun kembali dimulai dengan Yugyum yang akhirnya bisa mengkonter semua serangan Sung Sik. Namun sayangnya ketika Yugyum sudah hampir bisa mengalahkannya, tiba-tiba saja temannya si terkuat nomor 2 di kelas 3 pun mencoba bermain licik menyerang Yugyum dari belakang. Dengan terpaksa, Yoongi yang awalnya hanya ingin menjadi penonton pun akhirnya memperlihatkan kemampuan bertarungnya dan menghajar si terkuat nomor 2 sampai akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Sung Sik, si terkuat di kelas 3. 팬 서비스.
Sementara itu di sisi lain, ibu Yugyum yang masih merasa bersalah dengan tewasnya salah satu putranya lantas mencoba untuk memberanikan diri membuka kamarnya. Ternyata ibu Yugyum merasa bersalah karena dahulu putranya pernah beberapa kali meminta tolong kepadanya untuk membiarkannya istirahat sebentar dari belajar. Ya, rupa-rupanya ternyata abang Yugyum tewas karena Bundir tidak tahan dengan tekanan dari ayahnya yang juga memaksanya untuk menjadi murid yang pintar. Dari sinilah ia pun merasa bersalah karena dahulu tidak mau mendengarkan permintaan putranya itu. Dan beberapa hari kemudian setelah ketagihan gelut, Yugyum diam-diam mulai melatih tubuhnya. Selain kondisi fisik yang berubah, ternyata sifat Yugyum juga berubah. Kini ia tidak diam saja dan berani melawan guru lesnya saat kepalanya ditonyor-tonyor. Karena kejadian itu ayahnya pun marah kepadanya sebab kini ia berani melawan. Namun Yugyum tidak terlalu memperdulikan repetan ayahnya itu dan langsung pergi menemui Yoongi. Di sana awalnya Yugyum hanya ingin menghilangkan rasa kesalnya. Namun tiba-tiba saja Yoongi malah mengusulkan sebuah ide yang membuat Yugyum semakin kesal. Yakni Yoongi memintanya untuk mau membuat tim duo dan memburu para pembuli yang ada di sekolah-sekolah lain. Yoongi pun menunjukkan sebuah video perundungan di sekolah lamanya yang dilakukan oleh seorang anak konglomerat. Dan bahkan kasusnya itu selalu ditutup hanya karena ayahnya yang mempunyai jabatan yang cukup tinggi. Namun setelah ditunjukkan video tersebut tetap saja Yugyum menolak. Padahal ia sendiri juga tahu kalau perbuatannya itu pasti akan membantu murid-murid yang lemah. 너 좋아하잖아. Sampai keesokan malamnya, di sebuah acara besar tempat berkumpulnya para konglomerat, ayahnya pun mencoba mengenalkan Yugyum kepada semua orang yang ada di sana untuk mendapatkan koneksi. Awalnya, rencana berjalan lancar, sampai tiba-tiba Yugyum melihat salah seorang perundung yang tadi diperlihatkan oleh Yoongi berkeliaran di depan matanya dengan bebasnya. Padahal, sudah memakan banyak korban. Mengetahui kalau sepertinya memang hukum tak berlaku adil bagi orang lemah, Yugyum pun langsung mempermalukan si perundung Namhyup dengan mengumbar kasus perundungannya di hadapan semua orang. 끔찍합니다. 김의겸. Dan tentu saja, setelah mengetahui Yugyum berani mempermalukan keluarga tersohor, ayahnya pun murka dan langsung mengamplengnya. Ia marah karena perbuatan Yugyum bisa mengancam keluarga mereka kehilangan kesempatan untuk mempunyai koneksi dari orang-orang kaya. Namun Yugyum tidak diam saja. Ia lantas membantah ayahnya dan mengatakan kalau ia tidak mau menjadi seperti mereka yang terkenal pintar dan kaya. Namun di belakang sebenarnya mereka adalah seorang penjahat. Terlebih lagi, Yugyum pun akhirnya menolak untuk terus belajar karena tidak mau berakhir seperti abangnya yang tewas bundir karena terlalu frustasi untuk memenuhi ekspektasi dan keinginan ayahnya. Dan berakhir, Yugyum pun setuju dengan ide Yoongi untuk memburu para pembuli di sekolah. 잡으러 가자. Dan setelah beberapa hari kemudian, ternyata kejahatan Namhyup, si anak konglomerat, masih saja terus berlanjut. Bahkan sampai memakan korban dan beberapa dari mereka yang tidak tahan memutuskan untuk bundir. Dan di saat itulah ketika Namhyup dan kawan-kawannya sedang melakukan pembulian yang sudah kelewat batas. Dari kejauhan terlihat dua pahlawan bertopeng datang untuk menghentikan mereka. Iya, Yugyum dan Yoongi menggunakan topeng untuk menutupi identitas mereka sembari memburu para pembuli di sekolah. Namun, apakah misi mereka memburu para pembuli dengan menggunakan topeng akan berlangsung mulus? Sayangnya, kita harus mencari tahu keseruan itu di episode selanjutnya minggu depan. 아이고 저기 계시네. Bersambung. Dan itulah dia One High School Heroes episode 1 sampai 4. Untuk episode selanjutnya baru akan tayang minggu depan ya guys. Seminggu sejak part 1 ini rilis. Karena memang dramanya ini masih ongoing alias bersambung. Jadi harap bersabar. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan keseruan untuk episode selanjutnya, silakan disubrek dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya.
Ya wes, segitu dulu rangkuman kita kali ini. Jangan lupa di episode selanjutnya kita akan melihat keseruan Yugyum dan Yoongi memburu para pembuli dengan topeng mereka yang mirip sempak. Arigato gozaimashita dan ayo mbadok disik guys. Wetenge nyong wis kencot gejan. Ciao.